Terima kasih telah berkunjung ke channel ini, My Channel Dena Network, channel inspiratif dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Dena Network, channel inspiratif dan hiburan. Pada kesempatan ini saya bersama Ananda Dena yang merupakan salah satu santri Pondok Pesantren Nurul Haromain. Saat ini saya berada di pinggir sungai yang panoramanya cukup bagus sekali. Rerintihan suara air yang membuat kami pun merasa betah di tempat ini. Dena, bisa kamu menjelaskan tentang tempat ini? Kita berada di mana saat ini? Kita lagi di Keru, di Sedau, Lombok Barat. Di titik pastinya di Lebah Suren, Sedau. Itu tempatmu belajar di atas sana itu apa namanya? Namanya itu adalah Madani Super Camp. Madani Super Camp. Kamu berada di sini selama berapa bulan? 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Selama 3 bulan kamu ngapain saja di tempat ini? Kita di sini tujuannya cuma satu, yaitu belajar berbahasa Inggris selama 3 bulan. Tidak ada pelajaran lain selain bahasa Inggris. Ini yang merupakan program Pondok Nurul Haromain. Yes. Program ini rutin dilaksanakan setiap tahun oleh masing-masing jenjang atau kelas ya. Angkatan. Kalau dihitung dari saat ini, sudah berapa lama kamu berada di tempat ini? Kira-kira dihitung sekitar 1,5 bulan lah, hampir ya segitu. Pertengahan sebulan ke 2 bulan. Ya artinya lebih kurang 1 bulan lebih kamu akan menetap di sini kan? Ya lagi sekitaran segitulah. Kalau dilihat dari geografis, tempat ini berada dari tempat yang cukup jauh dari rumah penduduk. Apa yang menarik atau hal yang dianggap ada tantangan enggak kamu berada di tempat ini? Tantangannya mungkin karena masih dibilang daratan tinggi dan bisa dibilang masih sedikit penduduk lah, jadinya ada horornya kadang juga, tapi enggak lah, kurang percaya gitu-gituan. Tapi kalau dingin itu adalah salah satu ujian terberat di sini. Dingin? Yes. Memang kondisi alamnya terasa. Di tempat kita duduk ini pun terasa dingin itu. Artinya hawa itu memang sedikit beda dari tempat-tempat biasa, seperti di Sembalun lah di sini. Ya, di Mataram. Oh, suhunya? Iya, seperti di Sembalun. Ya. Tapi untuk santri sehat-sehat saja kan di dalam kondisi seperti ini? Alhamdulillah sehat, karena kita disajikan dengan pemandangan yang bisa menyehatkan badan dan pikiran lah. Lalu untuk proses belajarnya seperti apa sih pola belajarnya di sini? Pola belajarnya itu dia kalau sekarang baru 1,5 bulan itu baru belajar vocab dan simple present, past tense, dan juga sentence seperti itulah. Itu belajar tentang apa hal itu? Kosakata kah, cara berkomunikasi kah, atau perkenalan nama-nama benda yang ada di sekitar lingkungan tempatmu belajar, atau seperti apa hal yang dipelajari? Kalau vocab sih baru misalkan bathroom gitu, kamar mandi, bedroom, tempat tidur. Nah, judulnya bathroom berarti kita di dalam judulnya itu ada dikasih vocab yang ada di dalam kamar mandi itu tersebut.
Dan kalau senten itu tentang membuat sebuah pertanyaan. Itulah kira-kira. Contohnya kalau agak rumit sih dijelasin, tapi kalau Ya, berikan contoh saja biar nggak rumit gitu. eh, oh ya, juga sama modal, modal mas, modal can, modal would like to. Ya kan, sekarang kita kembali ke senten. Senten itu ada empat kalau nggak salah. Simple present, simple past tense, simple continuous. Oh, tiga. Tiga. Ya, tiga lah. Oh, iya lah, tiga kira-kira. Itu pola belajar seperti apa? Apa diberikan kesempatan untuk hafal atau setiap santri itu diberikan suatu Seperti anu deh. PR misalnya Kalau ini kamu PR, hafal untuk diamalkan besok dalam waktu sehari atau 2 hari lah untuk dihafalkan di depan teman-teman lainnya. Tidak tidak, seperti itu. tidak. Soalnya kita di sini ujian interview. Interview itu adalah ujian lisan. Itu apa namanya, setiap 2 minggu sekali, jadinya harus, berarti kan banyak lah ujiannya, beda kayak di pondok itu setiap semester. Kalau di sini satu semester itu cuma 2 minggu. Satu semester cuma 2 minggu. Artinya Yes. ujian yang berkaitan dengan bahasa saja kan. Ya. Nah, pada waktu itu saya masuk setelah melewati gerbang utama, itu yang lebih kurang 300 meter dari akses jalan utama, masuk ke gerbang, lalu ada beberapa santri di situ. Dan ada portal. Saya masuk, anak itu mungkin lupa bahwa yang masuk ini orang lain gitu. Saya dilemparkan beberapa pertanyaan dengan bahasa Inggris gitu. Apa memang lingkungan ini diajarkan untuk harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris? Bukan diajar, bukan cuma diajarkan, tapi diwajibkan. Oh, diwajibkan. Karena Inggris itu adalah skill. Skill itu kalau diasah kita pasti bakalan mahir dalam menggunakannya. Jadinya yang paling penting dalam berbahasa Inggris itu adalah prakteknya sih. Oh, prakteknya. Jadi karena pada kesempatan itu berarti karena kebiasaannya ya, atau setiap tamu yang masuk mereka akan menanyakan dengan bahasa Inggris? Kalau saya lihat sih kebanyakan wali santri itu ada yang bisa bahasa Inggris, karena mungkin pekerjaannya seperti itu. Ya, mungkin jadi guru atau Guide bisa jadi juga. guide atau jadi apalah, atau Ya. pekerja hotel dan lainnya, memang yang basicnya bahasa Inggris gitu. Lalu pada kesempatan itu saya terdiam, saya mau menjawab apa gitu. Jadi pertanyaan yang ditanyakan juga itu ya saya, ya karena bukan basic bahasa Inggris, ya saya tidak bisa menjawab. Lalu saya kembali bertanya, saya ingin jumpa dengan si A misal waktu itu. Lalu dia tunjukkan saya, oh iya dia berada di sana Pak. Lalu dia menggunakan bahasa Indonesia. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa santri keberadaannya di tempat ini mereka menggunakan bahasa Inggris kesehariannya begitu. Yes. Soalnya kan yang seperti saya bilang tadi, itu praktek yang terpenting dalam Praktek belajar berbahasa Inggris. Kalau kita cuma belajar tapi tidak ada praktek, pasti aja perjalanan itu bakalan hilang. Susah juga. Nah, sekarang bisa enggak kamu menceritakan tentang tempat ini dengan bahasa Inggris? Tapi kan katanya setiap hari atau keseharian di sini menggunakan bahasa Inggris. Sekarang saya coba kamu ceritakan tentang tempatmu belajar ini dengan bahasa Inggris. Tempat sekaligus tentang agenda ini dah ya. Iya, pokoknya aktivitas kamu lah tentang tempat ini. Tempat ini apa? Tapi di dalam bahasa Inggris. Ya, bisa lah, bisa. Nah, coba. Salam dulu apa enggak? Ya, salam dah. Anggap kamu sedang mempresentasikan atau sedang mempromosikan tempat ini. Oke. Katakan saja orang yang tidak kamu kenal. Oke, mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good afternoon. Good night. Good evening.
whenever you are, wherever you are. Now, I speech in front of you all. I would like to explain about Madani Super Camp or this agenda, Nurul Haramain's agenda for the student. Okay, begin. Madani Super Camp. Madani Super Camp is an English course. It is located in Sedau, West Lombok, West Nusa Tenggara. It has very beautiful view and freezer, and also surrounded by a lot of trees and cottages. The students who are learning English usually take 3 months, and after that they will obviously go back to the boarding school. Yeah, like that. Thank you for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk bisa difahami bahwa kamu akan bisa menerjemahkan hal itu. Berikan gambaran, kamu menceritakan tentang apa tadi dalam bahasa Indonesia. Artinya walaupun tidak secara utuh, tapi berikan gambaran kamu menceritakan tentang apa tadi. Saya before this saya menceritakan tentang Madani dan seisinya lah bisa Ya, dan dibilang. seisinya. Madani Super Camp, it is located in Sedau. Lokasinya di Sedau, West Lombok, Lombok Barat, West Lombok, West Nusa Tenggara Barat. Dan it has very beautiful view and freezer. Di sana terdapat banyak beruga dan angin yang sejuk. Angin yang sejuk. Yes, freezer. Beruga. Ya. Beruga dalam bahasa Inggrisnya apa? Cottage. Yes. Dan the student who are take 3 months for learning English. Murid di sini mengambil waktu 3 bulan untuk belajar berbahasa Inggris, and after that they will obviously go back to the boarding school. Dan setelah itu mereka akan kembali lagi ke pondok pesantren. Pondok pesantren Nurul Haramain yang ada di Narmada. Artinya di sana mereka akan kembali sekolah seperti biasa, seperti sekolah pada umumnya, seperti itu. Apa sih bedanya saat kamu belajar di sana dengan di sini? Sepertinya di sini lebih enjoy. Karena alamnya berbeda. Yes, because what I said last time, in here have freezer and beautiful view. Artinya? Di sini seperti yang saya bilang tadi, di sini memiliki angin yang sejuk dan pemandangan yang indah lah. Ya, saya lihat air ini mungkin jarang juga kita temukan di tempat-tempat lain. Lebih jernih lah di sini. Jernih banget. Bisa dibilang bebatuannya juga alami, sepertinya jarang dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya. Karena mungkin aksesnya yang tidak bebas di sini kan. Artinya ini kan bagian daripada kekayaan alam kita yang tentu bisa dijaga dan dirawat kan. Itu mungkin tujuannya juga untuk dikirim ke sini tuh karena di sini mungkin memiliki ketenangan tersendiri, mungkin buat belajar agar lebih benar-benar belajar lah. Atau mungkin santri-santri dikirim di sini mungkin untuk memahami tentang alam, apa tidak seperti itu? Mungkin bisa juga seperti itu, tapi yang difokuskan berbahasa Inggris, tapi mungkin di samping itu mereka juga bisa belajar tentang alam lah. Ya betul, saya mengamatnya seperti itu. Kan memang di sini bisa disebut hutan ya, kan memang pepohonannya cukup
banyak. cukup banyak dan rimbun. Dan juga apa namanya, pencahayaannya kurang lah di sini nih. Tuh serba susah lah kalau masalah listrik gitu. Ya. Santri-santri yang dikirim di sini pada umumnya kelas berapa mereka baru bisa dikirim ke sini? Di sini tuh ada dua, biasa kelas 2 SMA sama kelas 2 sanawiyah yang SMA dikirim. itu atau sama setara dengan MA atau Yes. madrasah aliyah, seperti itu. Ya, di sini juga we have the organization. The organization is 5th grade in here for control the member, and 2nd grade. Di sini juga mempunyai organisasi, makanya dirancang agar dua angkatannya naik, agar kakaknya yang kelas 5 bisa mengontrol, menjaga adik-adiknya yang kelas 2. Oh iya, iya. Agar peraturan dan lainnya itu sama seperti di pondok pesantren lah. Pada umumnya lah. Ya. Ada peraturan di sana agar tetap terlaksanakan di sini. Oh, Jadinya, tetap ya. yes. Artinya pengawasan ustadznya cukup intens dilakukan juga kan? Mister di sini kalau Mister and Miss. Yes. Mister and Miss. Yes. Itu sebutan yang lazim di sini. Kalau di sana kan Ustadz dan Ustazah. Tutor lah juga di sini. Oh ya, tutor ya. Di kacamata seorang Dena, seperti apa sih Haromayan itu? Kan saya lihat di beberapa sumber di YouTube maupun searching di Google itu memang Haromayan ini sudah cukup dikenal sampai ke mancanegara sana tentang bagaimana polarisasi membangun pondok pesantren ini. Kalau di matanya Dena seperti apa Haromayan itu? Kalau menurut saya sih tentang kepemimpinannya luar biasa. Yes, dan saya kalau tentang pimpinan pondoknya yang selalu membangun itu masih bagus lah, tapi kalau untuk language-nya sekarang, kalau menurut saya sih language it's our crown itu udah agak kurang lah di sana, makanya di apa artinya itu? Apa namanya, bahasa itu adalah mahkota. Bahasa adalah mahkota ya? Language is our crown. Bahasa itu adalah mahkota kita. Oh, jadi yang lebih dominasi di wilayah pondok sana pun bahasa itu menjadi dominasi untuk dipelajari kan? Kalau Inggris tapi enggak terlalu kalau di boarding school. Oh, di pembelajaran secara menyeluruhnya. Makanya program Nurul Haromain yang mengkhususkan 3 bulan untuk pendidikan atau kursus bahasa Inggris itu ya mungkin salah satu keunggulannya Nurul Haromain. Ya. Seperti itu kan? Benar. Dan hal ini tidak dilakukan oleh pondok-pondok lain mungkin. Dan juga untuk dibilang harganya sih murah buat kursus di sini. Oh, murah ya. Murah ya. Ya artinya kalau dibanding dengan apa yang kita dapat. Jadi seperti orang bijak menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan investasi. Yes. Artinya sesuatu yang kemudian akan berbuah. Nah, semakin berat atau semakin mahal juga itu tidak menjadi soal yang namanya investasi kan? Artinya apa kamu menyadari hal itu bahwa pendidikan merupakan investasi? Sepakat? Sepakat. Tapi masih bisa dipertimbangkan soalnya tergantung orang itu sendiri. Oh ya, dalam mengimplementasikan tentang pendidikan itu sendiri tentunya. Yes. Tapi kamu melihat pada umumnya santri Nurul Haromain ini santri yang memang cukup siap untuk menghadapi segala kondisi kan? Yes. Ya. Karena saya juga melihat kondisi itu. Karena kita sudah banyak melewati banyak kondisi. Ya. Tantangan, rintangan, itu sudah semua dilalui. Jadi jangan coba-coba untuk ditantang tentang bagaimana kehidupan yang sesungguhnya dengan santri Nurul Haromain seperti itu. Ingin katakan hal itu. Iya. Yes. Itu luar biasa di dalam pola
pola penerapan pendidikan yang ada di Nurul Haramain. Jadi saya melihat polarisasinya di sana mungkin santri-santri ini merupakan santri yang siap untuk menjadi seorang pemimpin. Karena saya lihat dengan performanya, penampilannya, santri itu pun dia alma mater atau jasnya itu. Jadi terlihat sekali bahwa mereka adalah para calon-calon pemimpin masa depan. Benar. Kamu merasakan hal itu? Saya merasakan bukan kepemimpinan apa ya, bukan tentang dengan pakaiannya aja sih, bukan tentang rupanya aja, tapi cara dia berbicara juga. Cara bicara Kita juga. dilatih di sana gimana berbicara atau merancang sesuatu lah, seperti Ya, artinya metodenya, yes, metode di dalam menjalankan pembelajaran yang ada di pondok itu. intinya kita dipaksa untuk dewasa. Untuk dewasa, untuk mandiri. Ya. Ya, karena saya lihat memang ada upaya yang memang dilakukan oleh unsur pengelola pondok itu bahwa jadi alumni-alumni Nurul Haramain itu alumni yang siap berkompetisi dengan zaman-zaman sekarang tentunya. Tentunya. Karena saya lihat tidak saja bicara soal bagaimana agama, bagaimana menghafal Al-Quran dan hadis, tapi mereka juga tidak tertinggal dengan beberapa kemampuan teknologi. Kemoderan. Kan? Modernnya. Yes. Karena memang pondok ini saya lihat pondok memang modern. Memang. Pondok modern. Artinya yang menjadi ikonnya adalah bagaimana memproduksi santri-santri yang siap berkompetisi di era sekarang gitu. Tidak ketinggalan zaman. Tidak ketinggalan. Saya melihatnya seperti itu. Dari sosok pemimpinnya juga saya lihat orang yang cukup jenius melihat momen itu gitu. Dan prestasinya juga cukup banyak. Dari beberapa referensi yang saya dapat dari YouTube, saya search di beberapa sumber media massa, bahkan di televisi pun itu cukup sering ditayangkan profil Nurul Haramain. Artinya kamu pilih sekolah Nurul Haramain, tidak salah pilih kan? Kamu bangga menjadi santri Nurul Haramain? Pasti. Hal yang terpenting yang menjadi pikiran kamu hari ini, setelah selesai kamu menjadi santri, kamu akan jadi apa di kemudian? Ayo. Kalau tentang menjadi apa, I think about what my father said last time. Kamu cuman butuh belajar dan menjaga kesehatan. Jangan punya cita-cita. Tapi ketika kamu punya badan yang sehat dan ilmu yang banyak, apapun yang bisa ada di depanmu bisa kamu tabrak, capai. Ya, keren sekali itu. Artinya cita-cita tidak semata-mata harus dimiliki oleh setiap orang. Benar. Karena cita-cita yang sesungguhnya adalah meraih momen pada kesempatan itu. Karena seperti ini teorinya juga, saya juga berpikir hal yang sama. Ketika kita bercita-cita, katakan saja besok saya bercita-cita mau menjadi dokter, tapi di kemudian kondisinya berbeda. Pada waktu itu nantinya bagaimana susahnya orang untuk menjadi dokter, atau tidak tercapai apa menjadi cita-cita itu, kan masalah. Menurut saya terlalu kecil untuk membuat cita-cita itu untuk menjadi seorang dokter. Itu sebagai contoh. Tapi sesungguhnya orang yang cerdas, seperti kalimatmu tadi, saya tidak punya cita-cita. Yang saya punya adalah bagaimana saya belajar, menjaga diri saya untuk bisa tetap sehat, dan saya akan bisa membaca peluang di kemudian. Itulah cita-cita yang sesungguhnya. Kamu bersepakat seperti itu? Sepakat. Itu keren sekali. Keren sekali. Apa yang ingin kamu berikan pesan kepada generasi-generasi seperti kamu? Jangan bermain di dalam kerusakan. Kerusakan itu seperti apa contoh realnya? Nah, sekarang ini kan usia-usia seperti Dena, ini kan usia-usia dalam ketidakstabilan menurut saya. Karena terkadang hal-hal yang tidak-tidak itu sering terjadi di media televisi, media elektronik, maupun media online. Sering sekali tayangkan hal-hal yang tidak senonoh,
yang dilakukan oleh ya usia-usia seusia Dena ini gitu. Karena emang itu masa-masa pubertas yang ingin mencoba banyak hal. Dan Oke. rasa penasaran itu pasti ada. Pasti ada. Artinya Dena sadar dengan semua itu kan? Yes. Mantap. Tetapi setelah kita sudah merasakan semuanya, Artinya sudah melalui, ya sudah melalui melalui. semuanya, kita bisa mengambil pelajaran dan pengalaman di situ untuk adalah pengalaman hidup kita. Jadi kalau menurut saya sih, coba apa yang belum kamu coba, tapi tidak usah terlalu dalam untuk mencobanya. Ya. Cukup tahu lah. Cukup tahu dan memahami tentang bahayanya melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang memang yang bertentangan dengan hukum, yang bertentangan dengan suatu ketentuan adat istiadat yang berlaku di suatu tempat kan. Karena itu, atas kesadaran kamu, pesan apa yang ingin kamu berikan kepada seluruh orang-orang yang seusia kamu saat ini gitu? Ingin sampaikan apa? Good life is our destination. Good life. Kehidupan yang baik adalah tujuan kita. Kehidupan yang baik adalah tujuan kita. Jadi kita harus tetap memikir ke depan. Kita harus, kalau sekarang kita masih di dalam lingkungan yang rusak, kita harus tetap berpikir suatu saat nanti kita harus merubah. Merubah. Artinya kalaupun terus matikan dah. Apa nih? Iya, yang itu munculan itu kan. Ya Allah, ini enggak dia nih, tinggal tutup aja. Baterai habis tuh. Udah tadi? Belum. Nggak usah dimatiin, lanjut dah. Hah? Nggak usah dimatiin, lanjut. Kan tinggal dipotong. Udah Pak, matiin deh. Belum. Kalau udah versi kenceng nih. Sebagai penutup ini, saya ingin diskusi kita pada sore hari ini akan menggugah pikiran-pikiran, perasaan orang lain, tentu dengan senang atau tidaknya menonton hasil diskusi kita. Walaupun itu diskusi yang sebagian orang menganggap apa yang kita bicarakan tidak penting, tapi saya yakin pasti ada. Ada yang bisa dipetik lah. Ya, ada beberapa hal yang mungkin mereka bisa petik dari apa yang kita lakukan ini. Oke. Sebagai penutup dari pertemuan kita, diskusi ringan di pinggir sungai, saya ingin menyampaikan, coba kamu gunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel kami. Ayo. Guys, I'm sorry if we have wrong in this video. Thank you for your nice attention. Enjoy enjoy for this video, and don't forget like, comment, and share to your friend, your family maybe. Okay, maybe that's all for me. Thank you. Oke. Salam dulu. Tetap semangat dan tetap belajar.